Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, siapa yang lebih penting dalam hidup gereja, dalam membangun hidup gereja? Romo-romo atau keluarga-keluarga suami istri? Siapa lebih penting untuk membangun gereja? Romo-romo atau keluarga-keluarga? Keluarga-keluarga atau romo-romo? Siapa lebih penting? A. Romo-romo, B. Keluarga-keluarga. A atau B? Wah, saya balik. A. Keluarga-keluarga, B. Romo-romo. Waduh, bagaimana Romo Alu mereka ini? Yang salah yang bertanya ya. Yang benar adalah C selalu kan? Keluarga-keluarga, romo-romo sama-sama penting dalam rangka hidup membangun gereja dan masyarakat. Salah yang bertanya ya. Hanya A dan B, padahal yang benar adalah C. Tidak dapat angpau kalian. Keliru jawabannya ya. Pertanyaan kedua, mana lebih sulit? Membina relasi suami istri dalam keluarga atau membina relasi antar para imam? A atau B? Saya sederhanakan. Siapa lebih sering bertengkar? Suami dan istri atau romo dan romo? A atau B? Juga sama, bukan A, bukan B, tapi C. Kita nggak tahu ya. Antar suami istri juga ada bertengkar-bertengkar. Antara romo ada juga ya. Jadi sulit menjawabnya. Semua harus diperjuangkan ya hasil relasi ini. Tetapi memang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selain memang hari ini kita merayakan hari perkawinan sedunia, tapi memang khususnya tahun belakangan ini ya, Paus Fransiskus memberi perhatian yang sangat besar ya untuk hidup berkeluarga. Kita tahu ya, sebenarnya tahun lalu itu adalah 5 tahun mengenangkan 5 tahun terbitnya seruan apostolik Amoris Laetitia. Tulisan dari Paus yang dikeluarkan khusus untuk keluarga-keluarga ya. 5 tahun mengenangkan itu, jadi beliau menyampaikannya sebagai tahun keluarga. Harusnya tahun lalu ada pertemuan keluarga sedunia di Roma. Tapi karena COVID diundur nanti bulan Juni 2022 ini. Pertemuan keluarga-keluarga sedunia di Roma dalam rangka mensyukuri dokumen itu, Amoris Laetitia, sukacita cinta kasih, sebuah seruan yang isinya adalah tentang hidup berkeluarga itu, betapa pentingnya hidup berkeluarga itu. Selain itu kita tahu ya, tahun lalu juga adalah tahun Santo Yosef ya, Bapak keluarga, yang dipandang sungguh memang sangat penting. Kita juga tahu ya, tahun lalu Paus Fransiskus juga menetapkan satu hari Minggu sebagai hari Minggu untuk kakek dan nenek. Jadi perhatian Paus Fransiskus memang besar sekali untuk keluarga-keluarga. Mengingat peran pentingnya juga dalam membangun gereja dan masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada kalian sejumlah pesan dari Paus Fransiskus yang beliau tulis akhir tahun yang lalu, 26 Desember 2021 kepada keluarga-keluarga. 26 Desember karena hari itu adalah hari Minggu Keluarga Kudus ya. Sejumlah pesan, tidak semuanya, karena semua ini bisa 6 halaman, nanti khotbahnya bisa 2 jam ya. Saya ambilkan sejumlah pokok-pokok penting untuk diperhatikan. Dalam surat itu,
26 Desember 2021 kemarin, beliau menulis demikian. Para pasutri terkasih di seluruh dunia, dalam tahun keluarga Amoris Laetitia ini, sekali lagi ya, Amoris Laetitia itu dokumen yang Paus keluarkan ya. Saya menuliskan surat ini untuk mengungkapkan kasih sayang dan kedekatan saya yang mendalam kepada kalian semua pada waktu yang sangat istimewa ini. Keluarga, ini Paus Fransiskus ya, bukan saya ya. Keluarga senantiasa berada dalam pikiran dan doa saya. Namun terlebih lagi selama pandemi yang telah menguji semua orang, terutama yang paling rentan di antara kita. Situasi dewasa ini telah membuat saya ingin menyertai dengan kerendahan hati, dengan kasih sayang dan keterbukaan setiap pribadi, pasutri dan keluarga dalam segala situasi yang kalian dapati diri kalian ada di dalamnya. Jadi perhatian besar dari Paus Fransiskus untuk pasutri-pasutri khususnya di masa pandemi ini. Jadi salah pertanyaan saya, siapa lebih penting, keluarga atau rombongan? Dua-duanya penting. Tapi Paus Fransiskus mengatakan dia sangat memperhatikan ya, dengan kerendahan hati, dengan kasih sayang, dengan keterbukaan, dia mengenang semua pasutri-pasutri dalam doa-doanya. Kalian didoakan terus-menerus oleh Paus Fransiskus. Betapa pentingnya. Tetapi tentu saja kemudian dia mengingatkan sejumlah pesan atau sejumlah tugas atau sejumlah perutusan sebagai keluarga. Yang pertama beliau ingatkan terutama berkaitan dengan anak-anak. Para pasutri terkasih, ketahuilah bahwa anak-anakmu memperhatikanmu dengan penuh perhatian. Dia mau ingatkan ini ya, para pasutri semua, orang tua, ingat bahwa anak-anak itu dalam berbagai macam bentuknya selalu memperhatikan kalian. Di dalam kalian, pasutri, anak-anak itu mencari tanda-tanda kasih yang kokoh dan dapat diandaikan. Mencari ya anak-anak itu tanda. Mereka ingin tahu ya sebenarnya apa itu cinta kasih dan mereka lihat bapak ibunya itu. Betapa pentingnya bagi anak-anak itu untuk melihat dengan mata kepala sendiri kasih Kristus yang hidup dan hadir dalam kasih pasangan suami istri, yang bersaksi melalui kenyataan hidup mereka bahwa kasih untuk selama-lamanya adalah mungkin. Anak-anak senantiasa merupakan karunia, mereka mengubah sejarah setiap keluarga, mereka haus akan kasih, haus akan rasa terima kasih, penghargaan dan kepercayaan. Nah ini. Karena itu, menjadi orang tua memanggil kalian untuk memberikan kepada anak-anakmu sukacita karena menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Allah, anak-anak seorang Bapa yang senantiasa mengasihi mereka dengan lembut dan yang memegang tangan mereka setiap hari. Bila mereka mengetahui dan mengalami hal ini, anak-anakmu akan bertumbuh dalam iman dan percaya akan Allah. Paus Fransiskus mengingatkan ya, bahwa anak-anak ingin melihat secara konkret cinta kasih antara suami dan istri orang tua mereka. Itulah syarat sangat penting ya, untuk menyampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang Maha Kasih ya. Kalau mereka tidak punya pengalaman menjadi anak-anak yang dikasihi orang tuanya, sulit sekali nanti kalau kita mengajarkan bahwa kalian ini adalah anak-anak Allah
yang mencintai kalian ya. Jadi tugas misi yang sangat penting. Paus Fransiskus mengingatkan, kalian punya tugas, kemampuan seharusnya ya, memberikan mereka pengalaman yang konkret, supaya nanti mereka bisa menyadari diri sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah. Kalau mereka biasa mengalami dikasih oleh orang tuanya, nanti kalau guru agamanya mengatakan kalian adalah anak-anak Allah yang mengasihi kalian, itu lebih mudah. Baliknya ya, kalau anak-anak tidak mengalami kasih sayang dari orang tuanya, nanti sulit sekali guru agama mengajarkan, kalian ini adalah anak-anak Allah. Paus mengingatkan itu, anak-anak memperhatikan kalian, orang tua. Mencari ya, mana arti cinta kasih itu, ingin mengalaminya. Pesan berikut seperti tema kita hari ini, mencintai di masa sulit. Paus Fransiskus menuliskan demikian, perkawinan memanggilmu untuk mengemudikan sebuah perahu kecil yang diombang-ambingkan ombak namun kokoh berkat kenyataan sakramen melintasi lautan yang terkadang berbadai. Seberapa sering Anda ingin mengatakan dan berseru seperti para rasul, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Namun marilah kita tidak pernah lupa bahwa berdasarkan sakramen perkawinan, Yesus hadir di dalam perahu itu. Bersama-sama kalian saya ajak untuk dalam masa-masa sulit tetap menatap Yesus, menyadari kehadirannya, dan dengan demikian akan bisa mengatasi perselisihan dan menemukan penyelesaian untuk banyak permasalahan. Di Paus tahu banyak tantangan dalam membangun hidup berkeluarga, menjaga relasi suami istri. Salah satu resep yang beliau sampaikan, ingat murid-murid. Jangan lupa datang pada Yesus. Secara lebih konkret, beliau mengatakan demikian. Semoga setiap keluarga menjadi tempat penerimaan dan pengertian. Pikirkanlah nasihat yang saya berikan kepadamu tentang pentingnya 3 kata sederhana berikut. Ini sering beliau katakan di mana-mana ya, resep membangun hidup berkeluarga. 3 kata ini harus sering dikatakan. Tolong, terima kasih, maaf. Itu resep atau mantra membangun hidup keluarga menurut Paus Fransiskus. Please, thank you, I'm sorry. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan 3-tiganya dalam hidup berkeluarga. Tolong atau silahkan. Jangan ragu-ragu juga untuk mengatakan terima kasih satu sama lain dan juga maaf satu sama lain. Bahkan beliau mengatakan dengan sangat konkret nasihat sebagai berikut. Setelah setiap pertengkaran, kalian pernah bertengkar enggak ya? Siapa yang dalam hidup berkeluarga tidak pernah bertengkar? Saya ya, karena enggak punya istri ya, suami istri. Semua pernah. Setelah setiap pertengkaran, kata Paus, jangan biarkan hari berakhir tanpa berdamai. Jadi harus di stop matahari itu ya, kalau belum berdamai kalian. Jangan malu untuk bersujud bersama di hadapan Yesus dalam Ekaristi. Kalau bertengkar ya. Menemukan beberapa saat kedamaian serta saling memandang dengan kelembutan dan kebaikan. Wah, sulit Romo, Bapak Uskup. Kalau sedang bertengkar malah disuruh saling memandang ya. Dengan kelembutan dan kebaikan. Jadi kalau lagi marah-marah, jangan buang muka, kata Paus, tapi justru saling memandang. Atau ketika salah seorang dari kamu agak marah, baru agak ya, belum marah beneran ya, peganglah tangannya, kata Paus Fransiskus, dan
Paksakan dia untuk tersenyum. Bisa nggak kalian? Ini bukan saya, ini Paus loh ya. Paus Fransiskus mengatakan, kalau ada yang agak marah, pegang tangannya, paksakan dia untuk tersenyum. Nah, bisa nggak itu memaksakan dia untuk tersenyum? Atau beliau menyarankan juga, kalian juga dapat melafalkan doa singkat bersama setiap malam sebelum tidur dengan Yesus di samping kalian ya. Juga di masa-masa sulit, kalau sedang bertengkar, kalau susah pegang tangan ya paling tidak doa singkat bersama kata Paus, nggak usah panjang-panjang ya. Kemudian beliau juga mengingatkan karena masa sulit, ingatlah juga bahwa pengampunan menyembuhkan setiap luka. Saling mengampuni adalah sebuah buah keputusan batin yang mencapai kedewasaan dalam doa, dalam hubungan kita dengan Allah. Saling mengampuni adalah karunia yang lahir dari rahmat yang dicurahkan Kristus kepada pasutri setiap kali mereka berpaling kepadanya dan memperkenannya, dan ia senantiasa akan menanti kalian untuk membuka hati yang baru untuk saling mengasihi satu sama lain. Saling mengampuni itu sama dengan membangun rumah keluarga di atas dasar yang kuat. Dan yang terakhir, beliau mengingatkan untuk belajar dari Santo Yosef dan Bunda Maria demikian. Semoga Santo Yosef mengilhami seluruh keluarga dan memberikan kepada mereka keberanian yang kreatif yang sangat penting untuk masa-masa seperti ini. Semoga dalam kehidupan perkawinan kalian, Bunda Maria menolong untuk memupuk budaya perjumpaan yang sangat kita butuhkan untuk menghadapi permasalahan dan kesukaran dewasa ini. Nah, ini selalu kemudian beliau menyarankan seperti juga kepada para imam, beliau menyarankan supaya jangan menjadi imam yang atau gembala yang baru pulang dari kuburan, muram wajahnya ya, seram wajahnya. Beliau juga menyarankan kepada para bapak ibu, suami istri, mengingatkan tidak ada kesulitan yang dapat mengenyahkan sukacita. Nah, ini kata kunci juga. Orang-orang yang tahu bahwa mereka sedang berjalan bersama Tuhan di samping mereka. Nah, dia ingatkan terakhir dalam suratnya itu. Jalankanlah panggilan kalian dengan antusias. Yang berikut ini seperti beliau nasihatkan juga kepada para imam. Jangan biarkan wajah kalian menjadi sedih atau muram. Coba saya lihat kalian, ada yang muram atau enggak ini? Pakai masker jadi agak susah ini ya. Suami atau istrimu membutuhkan senyuman. Anak-anakmu membutuhkan penampilanmu yang memberi semangat. Para imammu, bahkan ya beliau mengatakan, dan keluarga-keluarga lainnya membutuhkan kehadiran dan sukacitamu. Sukacita yang datang dari Tuhan. Ini saya kira salah satu pesan penting dari Paus Fransiskus kepada seluruh umat Katolik, baik imam, suami istri atau siapapun juga untuk mewartakan sukacita Injilnya. Maka tulisan-tulisan beliau kebanyakan juga judulnya tentang sukacita ya. Pertama kali menjadi paus beliau mengeluarkan surat Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Kemudian untuk keluarga Amoris Laetitia, sukacita cinta kasih. Beliau juga menulis sebuah seruan untuk jalan kekudusan, Gaudete et exultate, bersukacitalah dan bersorak-sorailah. Sebuah kesaksian sederhana yang kita berikan, tapi untuk kalian sebagai pasangan suami istri, beliau sendiri juga mengharapkan bisa memberi kesaksian tentang sukacita itu.
Jalanilah panggilan kalian dengan semangat, jangan biarkan wajah kalian menjadi sedih atau muram. Suami atau istrimu membutuhkan senyuman, anak-anakmu membutuhkan dorongan yang penuh semangat. Keluarga-keluarga lain, para imam membutuhkan kehadiran dan sukacita kalian. Demikian sejumlah pesan dari Paus Fransiskus. Saya ingin pada hari yang istimewa ini mengucapkan profisiat ya atas kalian yang hidup sebagai suami istri, sebagai orang tua dalam keluarga, tentu penuh dengan perjuangan, tapi juga terutama terima kasih atas kesaksian yang kalian berikan, mengingat betapa pentingnya kehadiran keluarga-keluarga untuk membangun gereja maupun membangun masyarakat. Dalam surat yang sama beliau mengingatkan ya bahwa keluarga-keluarga itu adalah sel dasar dari gereja maupun masyarakat. Semoga Tuhan memberikan rahmat sukacita juga dalam kesulitan-kesulitan bagi kalian semua. Tuhan memberkati.